baca namanya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. La hawla wa la quwwata illa billah wa qala wa fawwidu ilallah wa huwa basirun bil ibad. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah mana wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang, juga yang kami hormati Bapak Ustadz Jalal selaku penyuluh agama fungsional di wilayah Kecamatan Babakan Madang, juga yang kami hormati para asatidil kiram, rekan-rekan penyuluh agama non ASN Kecamatan Babakan Madang, juga yang kami hormati dan yang kami muliakan tamu undangan si AA juga si Teteh yang alhamdulillah bisa berkumpul di KUA Kecamatan Babakan Madang. Mudah-mudahan perkumpulan kita di kesempatan kali ini senantiasa ada dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, yang mana atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diberi kenikmatan oleh Allah. Di antaranya nikmat sehat wal afiat yang alhamdulillah dengan adanya nikmat sehat ini kita semua bisa berkumpul di aula kantor urusan agama Kecamatan Babakan Madang dalam rangka bimbingan perkawinan yang mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat ini. Sebab lamun misalkan ieu si Teteh jeung si AA keur barisul bujurna bisa ka dieu moal kira-kira moal nya. Sebab urang alhamdulillah adanya nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa memenuhi undangan dari KUA Kecamatan Babakan Madang untuk melaksanakan bimbingan perkawinan. Dan mudah-mudahan ini menjadikan bekal buat kita menjelang kita akdun nikah nanti. Kemudian berikutnya sholawat seiring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana yang mulia Sayyidul Makhluqat wa Sayyidul Anbiya'il wal Mursalin, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka bimbingan perkawinan. Alhamdulillah si AA dan si Teteh datang ke tempat ini, niatkan kita untuk ibadah, kemudian niatkan juga kita untuk menambah pengetahuan hasanah ilmu yang insya Allah tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh Al-Akhinal Kiram Al-Ustadz Ahmad Fauzi, ya, penyuluh agama non ASN dari dari desa Babakan Madang, ya. Jadi alhamdulillah di Kecamatan Babakan Madang ini ada 6, ya. Sebelumnya ada 8 penyuluh, kemudian yang 2 diangkat menjadi P3K, sisanya yang 6 tersebar di masing-masing desa. Khususnya saya pribadi, ya, di Nayan Apal atau mungkin ayah nutus apal ayatunya ini, ya. Alhamdulillah, ya, sama Kang Jenal, ya, dari Sentul, ya. Dalam hal ini saya wilayah binaannya di desa Sentul, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita di kesempatan kali ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit akan saya sampaikan, ya. Pan urang datang ka dieu teh bade bimbingan perkawinan, sebab insya Allah kita akan melaksanakan akdun nikah walaupun di beda-beda tanggal dan harinya. Kenapa? Karena yang namanya kita rumah tangga itu bukan hanya sekedar apa?
sekedar menyatukan dan sebagainya. Jauh daripada itu. Yang namanya kita niat menikah, niat membina rumah tangga, itu butuh proses, itu butuh pengalaman, itu butuh ilmu khususnya. Sebab segala sesuatu pun itu pasti harus didasari dengan ilmu, ya, apapun itu. Terlebih kita akan melaksanakan rumah tangga, kita mau melaksanakan akad nikah yang nantinya akan membina rumah tangga, butuh sekali kita akan ilmu tentang rumah tangga tersebut, ya. Jadi nikah, ya. Jadi nikah itu apa? Teh, aya nu nyaho nikah? Nikah itu secara bahasa atau secara lughah, ya, al-jam'u. Al-jam'u teh bertemu atau berkumpul. Jadi kadar-kadar kumpul secara bahasa itu namanya nikah. Jadi kita semua di sini berkumpul secara bahasa nikah, ya. Cuman secara syariat atau istilah nikah itu apa? Ikatan, ya, antara laki-laki dan perempuan dalam rangka akan melaksanakan sebuah membina rumah tangga yang didahului atau yang disyaratkan dengan akad, ya. Jadi kita nikah itu sebuah ikatan, ya. Sebab kita nanti ketika beres, ya, ijab kabul, kita sudah sah menjadi sepasang suami istri, maka disitulah sudah terjadi ikatan batin, ya. Jadi ngarasa yang namanya ikatan batin, ya, si anak keripu, kurang juga harus merasakan si nengnya. Begitupun sebaliknya, si nengnya mungkin kurang fitkah atau kurang sehat dan sebagainya, kita selaku suami pun nanti insya Allah harus juga bisa merasakan. Ulah pas geus nikah pamajikan gering, lalaki mah masing-masing, anu mancing, anu ngome manuk misalkan, ya. Jadi ketika kita sudah menikah mah lain lagi, tidak ada kata masing-masing. Hal sekecil apapun itu kita butuh keterbukaan. Intina orang kudu sama-sama saling jujur, ya. Si Neng manggi kopeah ya, manggi duit dina pecina si AA, dicandak ya. Sudah tadi disampaikan kan, sebelum apapun itu bentuknya kita harus izin terlebih dahulu. Terlebih kita selaku istri kepada seorang suami. Begitupun suami, ya, arek ka mana oge minimalna izin heula, minimalna ngaweat teh maneng, jigana pulang telat ya, nya. Wayahna, ya, Neng di bumi sendirian dulu misalkan. Yang penting kan si Nengnya tidak bertanya-tanya. Ketika kita sudah ada keterbukaan, ketika kita sudah ada saling jujur, insya Allah disitulah akan timbul keberkahan. Amin ya robbal alamin. Intina ulah saling sumput salindung. Nah, ya, ulah saling naon? Sumput salindung. Jadi kita apapun, ya, apapun sekecil apapun kita harus terbuka. Sebab yang namanya di rumah tangga itu lain lagi, ya. Hal sekecil apapun, ya, itu bisa jadi besar, terlebih kalau kita tidak saling terbuka. Jadi nikah itu apa tadi? Suatu ikatan batin, ya, antara seorang laki-laki dan perempuan yang diikat dengan akdun nikah, ya, dengan akad nikah. Insya Allah mudah-mudahan, ya, nanti prosesi akdun nikahnya semuanya, baik si A-nya, si tetehnya, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ketika kita beres akdun nikah, ya, merajut kita rumah tangga, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, amin ya robbal alamin. Nah, apa sih tujuan nikah itu? Sebab secara hukum, ya, nikah memang mubah itu boleh. Arek nikah henteu oge kajeun. Secara awal hukum nikah itu mubah. Nah, dilihat dari awal hukum nikah mubah tadi, maka berkembang lagi sesuai dengan keadaan. Maka ada yang wajib hukum nikah, ada yang makruh, ada yang sunnah, bahkan ada yang haram. Apa yang sunat misalnya? Yaitu kita tadi sudah mampu segala rupana, juga kita masih bisa menahan hawa nafsu, syahwat dan sebagainya. Itu sunat secara hukum nikah, ya. Jadi alhamdulillah kita, ya, sudah mampu kita, ya, kerja kita sudah lagi dalam keadaan kerja, ya. Walaupun kita misalkan suatu saat kan kita nggak tahunya, orang teu apal santosna orang nikah teh kumaha, teu apal. Kita tidak ada yang tahu. Apapun yang sedang kita jalankan setelah nikah, si tetehna kerja, si anak kerja, silahkan, ya. Cuman kan kita harus siap menjalani hidup ke depannya, ya. Jadi orang kudu boga
program. Orang kudu boga prinsip. Jadi ngobrol ya pas kita apa, bahkan sebelum kita akdu nikah ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya. Bahkan setelah akdu nikah nanti orang ngobrol, aduh orang beres nikah ya, sambil kita mata ceria, wajah berseri-seri dan sebagainya ya. Mata berseri-seri, nah yang namanya pengantin itu pasti insya Allah diliput dengan kesenangan ya, kayak mancan ya, wayana tangguhan adalah setelah sampai kita nanti prosesi akdu nikah. Beres orang akdu nikah, silakan nanti arek pakai kumaha, arek apa kedepannya silakan, tinggal nanti kita diobrolkan kembali. Yang penting tadi itu ada keterbukaan, ada kita saling jujur ya. Tong aya anu sumput salin dong ya, sebab sekecil apapun ya orang ngabobodo ya atau ngabohong sekalipun, ketika ketahuannya wah luar biasa ya, bisa jadi cekcok dan sebagainya. Sebab kenapa? Yang namanya kita sudah nikah mah ayeuna ya, sebab kita kan belum tahu sifat masing-masing. Yang sebelum nikah itu kita hanya mungkin seberapa persen ketahuan nanti, mungkin orang katingali sakumaha sih jerona sifat dari watak masing-masing nanti kita setelah nikah ya. Orang sebelum nikah mau buang angin aja ditahan secara kasar seperti itu. Lihat nanti secara 1 tahun 2 tahun ya nggak ditahan-tahan lagi itu mah, di mana aja bebas orang. Sebab kenapa? Yaitu tadi ya, nanti akan timbul sifat masing-masing keluar ketahuannya nanti setelah kita melaksanakan akad nikah, kemudian setelah kita merajut rumah tangga tadi. Intinya yang penting kita siap dulu ya, siap menempuh hidup baru, siap melaksanakan sesuatu yang terjadi baik sebelum maupun setelah kita rumah tangga ya. Jadi sunat diantaranya hukum nikah, ada yang makruh bahkan ada yang haram sekalipun ya. Haram nikah ketika nikahnya itu bukan karena apa-apa, karena dia ingin mencelakai, karena dia ingin itu mah gelisna eueuh ditinggalkeun, berarti haram hukum nikah. Kenapa? Karena hanya mengincar karena kecantikannya, mengincar karena ketampanannya, mengincar karena kekayaan dan sebagainya ya. Makanya kan Rasulullah SAW memerintahkan kita itu minimalnya di agamanya, kita satu agama. Sebab insya Allah ketika agamanya rapi, ketika agamanya beres, insya Allah yang lain bisa mengikuti ya. Lamun orang hanya mudah cantik kumpul, namun orang hanya mudah ganteng kumpul, itu mah relatif. Ketika orang ningali keluar geningan ieu mah leuwih geulis deui ti majikan orang, oh kok ini mah lebih ganteng lagi dari suami saya. Nah itu kalau kita ngukur dari ketampanan dan kecantikan. Makanya ukur dari apa? Minimal kita dari agama tadi ya. Walaupun pas-pasan pasangan orang ya, si anak pas-pasan, si neng pas-pasan misalkan, tapi ketika kita didasari dengan tadi lillah, karena nikah kita karena Allah pengen ridho dari Allah, insya Allah arek ningali keluar leuwih geulis di pamajikan orang, arek ningali keluar leuwih ganteng ti salaki orang, karena kita sudah cinta mahabbah tadi sama pasangan kita, insya Allah tidak akan ada yang namanya mata ya, pastilah ya. Orang ningali nu herang sia aya nya, ningali nu herang kira-kira resep teu? Resep gitu nya. Sarua sih neng oge, neng lamun ningali nu ganteng resep teu? Resep tuh, resep pengaruh namanya tadi ya. Ya itu tadi sepertinya ya, yang namanya orang hawa nafsu. Ya, kita hawa nafsu, apalagi pandangan kita itu. Makanya ketika melihat di luar, kembalilah kita ke rumah, berarti kembalikan lagi, oh kita itu udah punya suami, aku itu udah punya istri. Apalagi nanti kita ketika sudah dikaruniai seorang anak amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian berikutnya yang namanya nikah ya, apa maksud paling utama? Ulama menyebutkan i'lam anna maksudal a'zam minan nikah at-ta'abbud. Pertama ya, dari sekian banyak maksud yang paling tinggi dari adanya pernikahan itu at-ta'abbud. Apa ta'abbud deh? Lain mengabudnya, ta'abbud itu apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Si A, si Neng niatkan dari sekarang sebelum kita akad nikah. Apa maksud tujuannya? Yaitu sejak kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berniat
adanya keinginan aku untuk menikah ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Sebab segala sesuatu ketika diniatkan, didasarkan dengan ibadah, akan timbul keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selain niat ibadah, maksud paling utama adanya nikah itu at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang mutadina mungkin ya nu ngusup teh ngusup terus, nu mancing terus, nu ngomean manuk di kieu di pandian enggak isuk keterusan. Tapi ketika sudah nikah mah boleh hobi kita, nggak apa-apa. Tapi orang teh geus jadi pemimpin rumah tangga, aku berarti harus lebih baik lagi supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Si tetehnya pun sama ya, ketika hanya bisa orang kemana lamun awe naon teh hobina naon awe nyeblak cenah tuh ya. Jadi yang hanya terus nyeblak, hanya terus misalkan shopping dan sebagainya. Aku sadar sekarang aku udah punya suami. Aku harus berbakti kepada suami. Jadi ulah salaki pas pulang teh, neng nginum dah, nyokot sorangan buka suku iya, misalkan ya. Tuh ambil aja sendiri ya. Sebab potensi pahala yang dihasilkan itu lebih banyak datang dari perempuan ya di dalam rumah tangga ya. Laki-laki pun banyak ya. Laki-laki sabar orang tina ayana istri itu juga pahala luar biasa. Seperti tadi kita kan belum tahu dalam sesungguhnya watak dan tabiat pasangan kita. Ketika sudah rumah tangga keluar kabeh tuh ya. Ternyata pasti banyak itu ya. Sebab kenapa? Saya sendiri sudah mendahului ya, sudah mengalami walau hanya beberapa tahun rumah tangga. Intinya kita hanya berbagi pengalaman. Nanti akan kita ketahuan setelah rumah tangga. Yang penting kita siapnya. Geningan laki wing teh kieu tukang molor misalkan ya, cek si neng teh ya. Tapi nauzubillah jangan sampai nang ya. Walaupun kasarnya tukang tidur sekalipun, berarti gimana nih caranya supaya suami saya itu bisa lebih mendekatkan diri. Begitupun diri saya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya ya, si neng yang mungkin sering hobinya kayak gini kayak gitu, karena kita pengen niat taqarrub, pengen niat kita mendekatkan diri kepada Allah, ya silakan banyak ya jalannya, diantaranya dengan berbakti kepada seorang suami ya. Jadi laki-laki lo sangeunana dilayana ngeunah ya ngeunah, jangan ya. Justru ketika si perempuan sedang mengalami kerepotan, misalkan justru orang selaku suami harus bisa membantu. Intinya saling lah ya, saling ya. Sebab yang namanya rumah tangga itu pasti bukan gontok-gontokan apa, salah paham atau beda paham antara seorang istri dan suami sudah pasti ada. Beda pendapat, silang pendapat dan sebagainya sudah pasti ada, apalagi ketika di rumah tangga. Makanya kesiapan kita, ya Allah, niatkan dari sekarang bahwa aku pengen rumah tangga, aku pengen mendatarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita niat ibadah tadi ya. Satu, niat ibadah paling tujuan utama itu, keduanya tadi taqarrub itu mendekatkan diri. Kemudian yang ketiga, itba'u sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pengen ngikutin sunnahnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dengan prosesi akad nikah tadi ya. Nah, ketika di dalam rumah tangga, intinya kita kalau ibarat benang sama benang di ujung ditarik sama kita, diusahakan si tali tersebut jangan sampai putus. Lamun si Neng pegang ujung benang yang satu, si A-nya pegang ujung benang yang satu lagi, diusahakan jangan sampai putus. Jadi kumaha lamun teu putus? Ulah sina pegat berarti ulah patarik ketika ditarik benang ieu pegat moal kira-kira secara pasti pegat. Ketika ku si Neng ditarik gitu kan ya, itu riwayat Sayyidina Ali ya. Si A-nya berarti harus mulur kan? Di berean teh non bahasa Indonesia na ngulur bener ya. Ya bahasa Italina ngulur ya. Jadi diulur ya. Ketika si A pun lagi ditarik berarti si Nengnya harus ngulur. Intinya apa? Ada keserasian. Ketika suamiku lagi mungkin ada amarah, lagi hatinya kurang dan sebagainya, berarti kita harus bisa mengimbangi. Berarti kita harus yang sabar. Begitupun si laki-laki atau si suaminya. Si Neng nak berat gawe teh nya. Bari kuku bate bari dikelontrang-kelontrengkeun misalkan dan sebagainya, berarti keur ngambek ya, urang kudu
kudu ngarti ulah keur kukumbah piring klontang-klontreng ayo lalakina malah ngalungkeun gelas akhirnya rame karena pecah dan sebagainya ya. Itulah berarti kita harus intinya saling memahami, saling mengerti antara satu sama lain ya. Masih banyak tuh pematerina ya, kuat mau sampai jam 12 ya. Insya Allah kuat. Terus nyaran di imam masing-masing kan encan sok meser heula ke wih di dieu nya. Nah, mungkin hanya itu saja ya, sedikit ini mah berbagi pengalaman ya. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi, umumnya buat si tetehnya, buat si A-nya yang insya Allah akan menempuh jenjang hidup baru. Kami doakan proses si akad nikahnya dari awal sampai akhirnya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar, tidak ada kekurangan apapun. Ketika sudah sah menjadi sepasang suami istri, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kurangnya dan salahnya itu datang hanya dari kebodohan saya pribadi. Mungkin ada benarnya, segala kebenaran hanyalah milik Allah dan mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.